welcome to channel Rian Kemas. Dan kali ini saya akan melakukan sebuah tantangan yang cukup ekstrim, yaitu mencari sosok makhluk halus di sebuah sekolahan yang cukup angker yang ada di kota Palembang. Oke guys, bagaimana penampilan kita pada malam hari ini? Saksikan terus di video Rian Kemas. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen di bawah ini. Malam pemirsa, saat ini kami bersama tim sedang berada di kawasan pojok Palembang, dan kami sedang berada di sekolahan yang konon kata warga sekitar sering terjadi penampakan dan suara-suara aneh. Bagaimana di tempat ini? Ayo kami telusuri. Oke pemirsa, untuk malam hari ini sebelum kita melakukan pencarian, kita akan bertanya-tanya dulu dengan pihak penjaga sekolahan yang lebih paham tentang apa yang ada di sekolahan ini. Oke, mari ikuti saya. Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Ahmad Idrus, salah satu penjaga sekolahan ini. Oke, selamat malam Pak Idrus. Selamat malam. Bapak penjaga sekolahan ini? Iya. Berapa lama Bapak sudah menjaga sekolahan ini? Sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Bagaimana perasaan Bapak dengan menjaga sekolahan ini? Rasanya sih kalau di sini nih kalau malam tuh sedikit angker lah. Banyak suara-suara yang tidak layak kita dengar lah. Oke, Bapak, saya nggak melihat penampakan yang terjadi di sini. Kadang kita suka lewat di depan, kadang di belakang. Tapi Bapak tahan ya 15 tahun di sini dengan suasana yang seperti itu? Ya tahan nggak tahan lah, kan kita butuh duit. Oke Pak Ahmad, malam ini saya akan melakukan pencarian di sini. Ya. Jadi saya minta izin Pak Ahmad, boleh kan? Boleh. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Baiklah pemirsa, itulah tadi wawancara kita bersama Bapak Ahmad Idrus. Ikuti pencarian kita pada malam hari ini. Go! Ya pemirsa, ini adalah suasana di sekolahan yang kata warga sekitar sering terjadi penampakan. Lihat, di sini ada sering terjadi penampakan makhluk-makhluk halus yang cukup sakral. Dan pada malam hari ini saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh salah satu anak indigo yang ternama di kota Palembang. Siapa dia? Mari kita temui. Oke bisa, saat ini kita akan menemui seorang anak indigo yang sudah mengerti di bidang mistis. Oke, benar dengan Pak Didi? Iya, benar sekali. Oke Pak Didi, sudah siap untuk melakukan pencarian untuk makhluk halus yang ada di sekolahan ini? Oke, siap. Oke pemirsa, saat ini Pak Didi sudah siap untuk melakukan penangkapan. Mari ikuti kami. Oke Pak Didi, gimana dengan pohon ini Pak Didi? Saya merasakan bahwa di sini ada sebuah jin yang begitu besar. Ya, ini sudah berumur kurang lebih 350 tahun. Wow, cukup tua juga ya Pak Didi? Iya. Jin ini penjaga sekolah di sini. Yaudah Pak Didi, coba kita cek tempat lain Pak Didi. Oke. Oke pemirsa, terus ikutin kami. Di sini ada sebuah genderuwo. Wow, itu genderuwo itu kira-kira mengganggu nggak dia Pak Didi? Kalau sepertinya dia ini tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Ya, kecuali kalau dia diganggu, dia baru mengganggu. Tapi dari warga sekitar katanya genderuwo sini sering melakukan penampakan Pak Didi. Ya, itu benar sekali. Kalau ada orang-orang yang jahat atau berniat jahat, dia akan memunculkan dirinya. Tapi sebenarnya tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu. Oke Pak Didi, kita lihat sana Pak Didi. Ayo Pak Didi. Oke.
Tadi kayaknya ada sosok-sosok yang menampakkan diri tadi di sini Pak Didi. Itu kira-kira apa Pak Didi? Itu di sini tempat perkumpulan. Di sini markas mereka. Oh, jadi ini mungkin pintu gerbangnya Pak Didi? Ya, pintu gerbang mereka di sini. Oh, jadi di sini tempat yang paling angker Pak Didi ya? Iya, di sini banyak macam. Ada tuyul, kuntilanak, semua ada di sini. Oke pemirsa, itulah tadi pencarian kita dengan seorang anak indigo Pak Didi. Dan kita akan tanya-tanya lagi dengan Pak Didi ini seputar kejadian pada malam hari ini. Oke Pak Didi, bagaimana pencarian kita tadi Pak Didi? Wah, sungguh luar biasa di sini. Aromanya dahsyat sekali. Apa yang Pak Didi rasakan dari pencarian kita tadi? Saya merasakan bahwa di batang sini terdapat sebuah jin yang sangat besar. Oke Pak Didi, Pak Didi udah berapa lama jadi seorang anak indigo? Itu kurang lebih sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya, 3 tahun. Perasaan Pak Didi sebagai anak indigo tuh gimana? Ya, saya merasa senang karena bisa menghasilkan uang. Itu menghasilkan uang dari mana Pak Didi? Ya, saya dipanggil warga dari rumah ke rumah. Wow, berarti Pak Didi ilmunya juga sangat hebat ya? Ya, bisa dibilang begitu. Sekali Pak Didi. Apa sih yang Mas Didi tahu kok? Mas Didi bisa tahu kalau Mas Didi ini seorang anak indigo? Ya, tahu. Karena kan saya selalu masang instalasi dari ke rumah, selalu dipanggil warga, masang instalasi wifi. Woi Mas, itu IndiHome bukan indigo. Kau ini